Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan secara periodik. Di sini contoh getaran yaitu gerakan pada bandul jam. Kemudian getaran pada membran drum saat dipukul dan dapat menghasilkan bunyi. Kemudian ada gerakan spring atau gerakan slinky bolak-balik. Di sini contoh gerakan bandul sederhana di mana gambar pertama bandul dalam keadaan setimbang, yaitu tidak bergerak. Gambar kedua saat bandul disimpangkan sejauh BA, di mana B adalah titik kesetimbangannya. Jarak BA dan jarak BC merupakan simpangan terjauh yang dinamakan amplitudo. Jadi, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Dalam bergetar, bandul dia akan bergerak dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kembali ke B, dan ke A kembali, dinamakan satu getaran. Jadi satu getaran jika bandul tersebut bergerak dari titik semula kembali ke titik semula. Oke. Kemudian jika bandul bergerak dari A ke B dan ke C saja, maka banyaknya getaran yang diperoleh adalah setengah getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B, maka bandul hanya melakukan getaran sebanyak 1/4 getaran. Saat bandul bergetar, dia akan menghasilkan periode dan frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam setiap detik atau setiap satuan waktu. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Di sini dapat diperoleh persamaan bahwa frekuensi sama dengan banyaknya getaran per satuan waktu. Sedangkan periode adalah waktu, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk bergetar. Jadi T per N. Antara periode dan frekuensi memiliki hubungan di mana T periode itu sama dengan 1 per F. Sedangkan F sama dengan 1 per T per periode. Satuan dari periode karena dia adalah waktu yang diperlukan, maka satuannya adalah detik. Sedangkan frekuensi, banyaknya getaran tiap detik, satuannya adalah hertz. 1 hertz itu sama dengan 1 per detik. Banyaknya getaran N dan waktu T. Contoh soal. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut ini. Yang dimaksud amplitudo. Amplitudo tadi adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan di gambar ini adalah pada posisi A. Ini adalah titik setimbang. Simpangan terjauh dari titik kesetimbangan itu adalah jarak A ke B dan jarak A ke C.
Sini A ke C dan A ke B itu adalah amplitudo. Maka jawabannya adalah B. Kemudian soal kedua, bandul berayun dari A ke C. Jadi bandul ini berayun dari A ke C dengan waktu 0,2 second. Frekuensi dan amplitudo ayunan bandul adalah, ingat, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Di sini titik kesetimbangannya adalah di B. Berarti amplitudo adalah jarak B ke C atau jarak B ke A. Berapa jarak B ke A atau B ke C? Adalah 5 cm. Berarti amplitudo pada gambar tersebut adalah 5 cm. Sedangkan frekuensi, ingat, frekuensi adalah banyaknya getaran dibagi waktu. Waktu yang dibutuhkan di sini adalah 0,2 second. Sedangkan banyaknya getaran dari A ke C itu adalah setengah getaran. Berarti setengah getaran dibagi waktu yang dibutuhkan sama dengan 2,5 Hz. 2,5 Hz. Berarti jawabannya adalah B. Oke, untuk menguji pemahaman kalian mengenai getaran, jawablah pertanyaan pertama ini. Perhatikan gambar bandul sederhana berikut. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan KLM adalah 0,5 detik dan jarak K sampai M adalah 10 cm. Tentukan frekuensi, periode, dan amplitudonya. Oke, pertama kalian tentukan berapa getaran sih dari K sampai L dan M. Kalian akan mendapatkan N-nya, getarannya, berapa getaran. Kemudian waktunya T 0,5 detik. Oke, kemudian jarak K ke M, jarak KM adalah 10 cm. Berapa amplitudonya? Ingat, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya di sini berapa di gambar kedua? Itu di L. Oke, berarti amplitudonya adalah, silahkan dikerjakan dan